Puan menggunakan baju putih dengan kepala lehernya hampir lewat di depan Sinta. Di situ Sinta kaget. Lah, dari mana ini? Walaupun penerangan cuma ada satu dari lampu petromak, tetap aja kelihatan. Karena sosok ini menggunakan baju putih. Dan gak lama setelah sosok itu lewat di depan Sinta, dari arah kirinya, sebaliknya, ada sosok pocong yang melewati Sinta. Dia udah bawa sajen ya, dan penerangan tuh hanya dari lampu petromak ini. Dia duduk, dari samping kirinya, samar-samar dia melihat ada sosok yang dirantai lehernya. Cuman sosok itu tuh bukan hewan. Setelah kakaknya ngeliat, sosok ini adalah manusia yang dimana manusia ini telanjang dan kayak menjerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Creepy Story, dimana pada segmen ini gue akan menceritakan berbagai cerita horor yang tentunya nyata tanpa rekayasa. Cuma sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi depan teman, dan berikut ceritanya. Sesuai thumbnail yang kalian lihat, cerita kali ini menceritakan sebuah cerita di mana seseorang yang menjadi korban pesugihan dari kakaknya sendiri. Orang ini, kita sebutnya namanya Sinta. Jadi Sinta adalah seorang wanita yang berasal dari Bogor. Dan cerita ini terjadi pada tahun 2012 silam. Jadi ceritanya, si Sinta ini punya kakak. Nah, kakaknya ini laki-laki. Tiba-tiba pada suatu hari, kakaknya nih ngajak si Sinta buat pergi ke Jawa Tengah. Pada awalnya kakaknya nggak bilang kalau tujuannya ke Jawa Tengah adalah mencari pesugihan. Kakaknya bilang ke Sinta kalau dia mau ke Jawa Tengah, ya mau liburan. Berhubung pada saat itu Sinta udah lulus SMA dan belum kerja ya. Jadi ya udah deh, daripada nganggur di rumah, ikut aja sama kakaknya. Dan kebetulan pada saat itu keluarga Sinta emang lagi dilanda krisis keuangan. Dan latar belakang dari keluarga si Sinta sendiri adalah nggak jauh-jauh ya dari mistis, dimana kakek dan bapaknya tuh bisa mengobatin orang-orang ya dengan kekuatan yang ala-ala mistis gitulah. Jadi sebenarnya si Sinta nih udah nggak jauh-jauh nih dari mistis, nggak asing lah. Singkat cerita, hari yang ditentuin datang dan mereka, jadi Sinta, kakaknya, dan ada dua teman kakaknya, nyampe di Jawa Tengah sekitar jam 4 sore. Begitu nyampe, mereka langsung ke salah satu rumah, yang dimana pada saat itu Sinta mengira rumah tersebut merupakan rumah dari temennya kakaknya ini. Jadi perawakan rumahnya itu tuh rumah yang di kampung, yang dindingnya dari bilik bambu. Dan dari celah-celah dindingnya tuh bisa kelihatan gitu, tembus dan terawang. Seketika setelah nyampe, Sinta nanya dong ke kakaknya, "Kak, besok kita mau kemana?" Nah, akhirnya di situ kakaknya menceritakan tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka ke Jawa Tengah. Jadi kakaknya bilang, "Dek, di sini sebenarnya kakak mengajak kamu karena kakak akan melakukan pesugihan." Hah? Di sini tuh Sinta kaget dan juga bingung. Kenapa bingung? Karena di umur segitu Sinta itu tuh nggak ngerti-ngerti banget tentang pesugihan. Dan kakaknya menambahkan dan menjanjikan ke Sinta kalau dia sudah berhasil mendapatkan pesugihan, apapun yang Sinta mau bakal diturutin. Jadi tawarin tuh Sinta, mau mau motor lah, atau mau tas, atau mau apa, ditawarin. Yang penting Sinta bersedia membantu ritual yang akan dilakukan oleh kakaknya. Di situ Sinta bingung dong, ritual apa yang harus dia lakuin? Nah, kakaknya jawab, ritual yang perlu Sinta lakuin. Jadi kamu hanya perlu ngelakuin apa yang kakak suruh. Oh iya beneran kak ya? Iya beneran. Kamu cuman, oh nanti bentar aja dah, nggak lama. Jadi nanti gimana kak? Ya nanti malam deh dijelasin sama kakek-kakeknya, sama pemandunya, gitu deh intinya.
Singkat cerita nggak lama kemudian yang punya rumah ini ya, jadi ada seorang kakek-kakek tua, itu nanya ke kakaknya si Sinta, "Gimana? Sudah siap?" "Oh, sudah, Kek." Nah, di situ kakeknya menjelaskan bahwa ritual ini akan dilaksanakan pukul 1 malam. Di situ Sinta kaget lah. Kenapa nggak sekarang aja? Kenapa harus jam 1 malam? Di situ kakek menjawab, ya emang ritual ini harus dilakukan di jam itu. Ya karena Sinta udah nyampe situ, dia nggak ada pilihan lain selain ikut. Dan di samping itu kakaknya juga udah menawarkan dan mengiming-imingi tadi tuh yang mau diberiin tas lah, motor lah, apapun yang si Sinta minta. Hingga pada akhirnya waktu pun berselang, ketika tengah malam, Sinta masuk ke rumah tersebut. Jadi di rumah tersebut, di ruangan paling belakang, ada sebuah ruangan yang ruangannya tuh nggak gede, paling cuma 3 kali 3. Dan setup dari ruangan tersebut. Jadi pintu masuk, depannya tempat ritual, kirinya ada banyak keris-keris, dan di dinding-dindingnya banyak ya semacam lukisan ya kayak Nyiroro Kidul gitu deh. Dan ada beberapa sajen yang udah disiapkan di ruangan tersebut. Di situ kakeknya memberikan instruksi pada Sinta. Jadi, nanti bakal ada yang menemui kamu. Sinta mikir, siapa yang bakal nemuin? Nanti, kalau ada yang nemuin kamu, itu Nyai. Nah, kamu bilang aja, apa yang kamu inginkan? Dan apa yang kamu mau dari ritual ini? Singkat cerita, ditinggallah si Sinta di ruangan tersebut, dan hanya berbekal penerangan dari kayak lampu petromak gitu ya. Jadi lampunya cuma ada satu doang tuh di depannya. Di situ nggak lama setelah Sinta ditinggalin, pintu dikunci, pintu ditutup. 5 menit kemudian, tiba-tiba dari kiri arah Sinta, tepatnya dari arah lukisan tersebut, ada seorang perempuan menggunakan baju putih dengan kepala lehernya hampir lewat di depan Sinta. Di situ Sinta kaget. Lah, dari mana ini? Walaupun penerangan cuma ada satu lagi dari lampu petromak, tetap aja kelihatan. Karena sosok ini menggunakan baju putih. Dan gak lama setelah sosok itu lewat di depan Sinta, dari arah kirinya, sebaliknya, ada sosok pocong yang melewati Sinta. Dan gak lama dari itu juga, tiba-tiba ada sebuah kaki besar. Kakinya tuh gede, kayak kaki manusia, cuman berbulu. Dan gede banget di depan Sinta. Dan segera setelah tadi tuh, pintu ditutup. Tadi kan ruangan cuma paling 3 kali 3 meter. Sinta ngerasa ruangan tersebut itu besar dan dia sedang ada di sebuah hutan. Pokoknya dia ngerasain dia ada di hutan yang gelap banget. Nah, setelah banyaknya gangguan yang terjadi, tiba-tiba ada sosok yang menggunakan jubah dan bawa tongkat. Dan sosok tersebut, jubahnya tuh nyampe depan gitu loh. Jadi mukanya gak kelihatan. Sosok ini duduk di depan Sinta dan dia nanya ke Sinta menggunakan bahasa Jawa. Cuman karena Sinta nggak ngerti, Sinta ngejawab dengan penuh ketakutan tuh. Mohon maaf Nyai, saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah, di situ sosok itu menggunakan bahasa Indonesia cuma dengan logat Jawa yang kental banget. Yang intinya dia nanya kayak gini, kau mau apa Nduk? Di situ Sinta jawab lah sesuai dengan ya tadi kakaknya mau apa. Nah setelah dijawab, nggak lama tiba-tiba sosok itu mengatungkan tangan, yang dimana tangannya ini udah berupa tulang. Jadi tulang belulang yang hitam. Dan dia megang segepok duit. Ini yang kau mau. Di situ karena Sinta nih, aduh, udah takut banget ya. Udah ngelihat sosok kuntilanak, udah ngelihat sosok pocong. Dan dia pengen ini tuh segera berakhir. Hingga pada akhirnya, iya, dia bilang iya gitu. Nah, nggak lama setelah dikasih tahu itu, sosok itu cuma bilang, siapkan ayam cemani. Dan gak lama setelah sosok itu ngomong kayak gitu, tiba-tiba sosok itu hilang. Nah si Sinta buru-buru tuh dia keluar dan mengetok pintu tuh, biar dibuka sama kakeknya. Setelah dia melakukan ritual tersebut, kakeknya tersebut nanya dong sama Sinta,
Apa tadi yang terjadi sama kamu? Cinta ngejawab, tadi saya ketemu Nyai itu kayak, kok mukanya serem banget ya? Oh iya, terus dia ngomong apa sama kamu? Katanya disuruh nyiapin ayam cemani. Oh iya deh, kakaknya langsung nyautin. Oh ya udah, nanti kakak siapkan, kakak cari ayam cemani. Terus sekarang aku harus ngapain kak? Sinta nanya. Udah, kamu gak harus ngapa-ngapain, kamu boleh tidur. Kalau kamu capek, kamu istirahat aja. Dengan dia udah mengalami fenomena kayak tadi, yang dimana seumur hidup dia belum pernah ngalamin ditemuin makhluk-makhluk yang serem kayak gitu, gimana cara dia bisa tidur? Cuman akhirnya karena si Sinta bingung mau ngapain juga, dia maksain diri buat tidur. Dan ya dia nggak tahu setelah itu. Jadi ritualnya itu tuh ada 3 kali. Yang ritual pertama yang laksanain itu si Sinta. Ritual kedua yang di gua ini yang laksanain kakaknya. Dan ritual ketiga itu di rumah mereka masing-masing. Kan dia tidur lah itu Sinta. Nah pas pagi sekitar jam 6 lah, si Sinta bangun. Di situ kakaknya ekspresinya tuh udah beda banget. Kakaknya tuh kayak orang linglung dan ya kayak orang bingung gitu lah. Dan seketika itu kakaknya juga ngajakin Sinta buat buru-buru pulang. Dek, ayo kita pulang yuk. Lah, kenapa kak? Emang udah saya? Udah, ayo kita pulang aja. Nah, apa? Nah, sebelum mereka pulang, kakek ini ada pesan ke Sinta dan kakaknya. Jadi kakek ini berpesan bahwa mereka nggak boleh naik mobil atau motor yang lain-lain. Mereka hanya boleh ke terminal menggunakan andong. Dan kakek tersebut juga memberikan sebuah bungkusan. Jadi ada bungkusan kain kafan nih, yang mereka juga nggak tahu sampai sekarang nih apa bungkusan dari kain kafan tersebut. Nah, ketika mereka menuju ke terminal, mereka tuh akan melewati sebuah sungai, jembatan gitulah. Nah, kakek itu berpesan kalau bungkusan tersebut harus dibuang di sungai tersebut. Dan tanpa berlama-lama, karena tadi itu ekspresi kakaknya ini udah berubah, si Sinta pun bingung. Si Sinta nanya sama kakaknya. Kakaknya bilang, udah nanti aku ceritain di perjalanan, atau kalau enggak kalau udah nyampe. Oh ya udah dah. Akhirnya mereka pulang. Nah, di perjalanan kakaknya tuh cerita tentang ritual yang dia lakuin semalam. Jadi semalam ketika kakaknya melakukan ritual di gua, dia kan diantar tuh sama kakeknya. Kakeknya ini cuma nunggu dan cuma nganterin yuk sampai bibir gua. Nah, akhirnya kakaknya masuk sendiri nih dengan titik yang udah ditentukan sama kakek tersebut. Sepanjang perjalanan, kakaknya si Sintani cerita kalau banyak banget makhluk-makhluk yang gak wajar. Ya, seperti ada orang berkepala hewan, ular berkepala manusia, dan pokoknya banyak lah. Setan, demit, pocong, apapun lah. Karena tekad dari kakaknya Sintani udah bulat. Dia memberanikan diri dong. Hingga pada akhirnya dia nyampe di tempat duduk itu. Dan di situ dia udah bawa sajen ya. Dan penerangan tuh hanya dari lampu petromak ini. Dia duduk, dari samping kirinya samar-samar dia melihat ada sosok yang dirantai lehernya. Cuman sosok itu tuh bukan hewan. Setelah kakaknya ngeliat, sosok ini adalah manusia yang dimana manusia ini telanjang dan kayak menjerit. Dan sosok manusia yang dikerangkeng, yang dirantai ini, ada banyak banget. Dan tersiksa, dan ada juga yang minta tolong. Di situ kakaknya Sinta nggak tahu ya, siapakah mereka dan kenapa mereka dikerangkeng dan dirantai. Kakaknya Sinta fokus aja tuh sama tujuan dia. Dan gak lama setelah dia duduk, dengan baca-bacaannya udah dikasih sama kakek tersebut, datanglah sosok nenek-nenek bawa tongkat. Nah, sosok nenek-nenek ini menanyakan hal yang sama sama Sinta tadi. Kamu mau apa kesini? Nah, di situ kakaknya Sinta ngomong apa adanya dong. Dan sosok ini nanya, apa yang mau kamu tumbalkan? Nah, yang mau ditumbalkan dari kakaknya Sinta adalah 3 orang yang menjadi saingan atau musuh bebuyutan dari kakaknya Sinta. Dan dia udah bawa tuh fotonya beserta nama dan tanggal lahirnya. Oke lah, mereka di situ deal. Dan sosok ini ngeluarin ada 3 karung kali, 3 karung, ada 3 karung duit.
Cuman duitnya tuh masih berbentuk gaib. Dan duit ini baru benar-benar berbentuk nyata ketika ritual ketiga udah dilakuin. Nah, setelah tahu hal tersebut, sosok itu berpesan sama kakaknya si Sinta bahwa ketika kamu keluar dari gua ini, siapapun yang menghadang, mau manusia, mau makhluk dari alam gaib, harus kamu tebas menggunakan golok yang kamu bawa. Jadi dia masuk bawa golok tuh. Di situ yang dibayangkan kakaknya si Sinta nih, paling dia bakal ketemu dari tiga sosok saingannya ini dong, musuhnya ini dong, atau paling hantu. Ternyata ketika dia keluar dari kejauhan samar-samar, ada satu orang yang berdiri di bibir gua. Dia semakin mendekat, dan setelah mendekat, ternyata sosok tersebut adalah kakeknya. Segera setelah dia melihat sosok tersebut, kakaknya Sinta hanya bisa tersipu, terjatuh, dan melepaskan goloknya. Dan di situ kakaknya Sinta menangis. Dan sosok tersebut mendekat dan dia ngomong, kakaknya si Sinta, Le, kamu mau nyari apa di sini? Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Ini semua nggak bener, Le. Kamu sudah masuk ke jalan sesat. Pokoknya di sini sosok ini ngasih banyak nasihat. Setelah nasihat yang diberikan kakeknya atau jelmaan ya sosok tersebut menghilang. Dan gak lama setelah itu kakek yang mengantar kakaknya Sinta buat ritual di gua tersebut mendatanginya. Dan segera setelah itu kakaknya Sinta dia cuma ngomong, kayak saya besok mau pulang. Nah, mungkin di situ kakaknya udah tahu nih kenapa penyebab dari kakaknya Sinta nih pengen balik. Jadi kayak oh oke lah kalau gitu. Nah udah singkat cerita kan mereka tadi di jalan tuh udah naik andong nyampe terminal dan pulang ke rumah mereka. Di sepanjang perjalanan si Sinta ngomong kakaknya, udah nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, kita mungkin emang bukan ini jalan kita. Toh juga kita kan nggak ngambil tadi duitnya, jadi harusnya emang nggak apa-apa, kita bakal tetap baik-baik aja. Iya, udahlah di situ kan. Mereka berpikir setelah mereka tidak melanjutkan ritual tersebut, mereka akan baik-baik saja. Cuman mereka salah besar. 7 hari secara beruntun setelah dia melaksanakan ritual tersebut, si Sinta dulu nih, dia diteror habis-habisan. Cuman teror yang diterima si Sinta itu berupa mimpi. Jadi si Sinta setiap malam ketika tidur, dia selalu dimimpiin ketemu sama sosok, dan sosok nenek yang bawa tongkat ini. Dia selalu ngomong kayak gini, lanjutkan ritualnya. Dia selalu nyuruh si Sinta untuk melanjutkan ritual ketiga yang tidak mereka laksanakan. Nah, segera setelah dia ditemuin oleh sosok tersebut di mimpinya, dia bangun dalam keadaan terengah-engah. Jadi seperti sesak banget nafasnya, kayak orang ketindihan. Dan kejadian tersebut terjadi 7 hari berturut-turut setelah mereka tidak melanjutkan ritual tersebut. Si Sinta pun menceritakan kejadian yang dialami kepada kakaknya. Dan ternyata kakaknya mengalami kejadian yang lebih ekstrim, di mana kakaknya ditemuin sosok nenek tersebut. Dan ada tuh yang berjubah, jadi 2 orang nih, selalu menemui kakaknya secara langsung. Dan juga menyatakan hal yang sama untuk melanjutkan ritualnya. Mereka berdua pun bingung ya, kenapa sosok ini masih meneror, sedangkan mereka nggak menyelesaikan ritualnya dan nggak mengambil duitnya. Tapi kenapa kedua sosok ini masih meneror mereka? Tadi kan mereka nggak cerita tuh kalau dia habis ngelakuin pesugihan kan sama keluarganya. Hingga pada akhirnya karena udah seperti ini nih kejadiannya, mereka berdua menghubungi om mereka. Jadi mereka punya om yang tinggal di Banten, dan omnya ini bisa lah. Mereka datang ke Banten dan mereka menceritakan lah dari awal, dan di situ mereka diomelin lah tentunya, dimarahi oleh omnya, kok bisa kalian melakukan ritual seperti itu kan bahaya, bukan cuma kalian berdua yang kena, cuma satu keluarga kalian dan keturunan kalian bisa kena. Ya terus gimana om, itu kata Sinta. Akhirnya mereka dibawa di dekat rumah si Sinta, itu tuh ada semacam mata air, ada sungai gitulah, yang dimana sungai tersebut gede. Nah, mereka ngelakuin ritual mandi di 7 titik di sungai tersebut jam 1 malam. Nah, mereka ritual tuh ya walaupun sebenarnya
Sinta juga keberatan ya. Cuman nggak ada pilihan lain. Kalau mereka mau terbebas dari teror sosok tersebut. Singkat cerita, mereka berdua melakukan ritual tersebut. Ya bener lah, melakukan di 7 titik selama 7 hari di sungai tersebut. Dan memang benar, setelah mereka melakukan ritual tersebut, mandi tersebut, teror itu sudah berangsur-angsur hilang. Bahkan udah nggak ada lagi tuh yang namanya teror. Udahlah tuh, mereka tenang kan. Waktu berjalan, ya sekitar 5 tahun kemudian, si Sinta memutuskan untuk ke Jakarta mencari pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, setelah mereka melakukan yang ritual mandi itu, yang melakukan ritual mandi tuh kakaknya si Sinta. Mereka jadi sering berantem sama istrinya. Padahal sebelum mereka melakukan ritual tersebut, kakak si Sinta dan istrinya nih dikenal pasangan yang bucin lah. Nah, semenjak dia melakukan ritual itu, ya jadi berantem. Hingga pada akhirnya cerai. Nah, kita balik ke Sinta. Sinta kan di Jakarta tadi kan, dia nyari pekerjaan. Jadi dia bekerja di suatu perusahaan di Jakarta Selatan. Jadi kayak ya di sebuah gedung gitulah. Nah, di gedung tersebut pada suatu hari nih ceritanya. Si Sinta lagi duduk biasa. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang dia nggak kenal. Bapak-bapak ini tuh kayaknya nggak tahu lah. Pokoknya bukan karyawan di situ. Dan bapak-bapak itu ngomong kayak gini. Mbak, itu di sampingnya ada yang mau ketemu. Sinta nengok dong. Siapa? Orang nggak ada siapa-siapa di sampingnya. Ada mbak. Itu di samping mbak. Pakai baju adat Jawa. Cantik banget orangnya. Oh ya udah, suruh aja nampakin diri. Biar bisa ngomong sama saya. Nggak bisa mbak, nggak bisa kayak gitu. Nah, si Sinta pun mengacuhkan pemberitahuan dari bapak tersebut. Sinta pulang ketika di kosan. Jadi si Sinta ceritanya lagi nonton TV nih, nonton TV enak-enak. Tiba-tiba muncul sosok perempuan menggunakan kebaya Jawa. Muncul di depannya. Muncul aja gitu tiba-tiba. Cuman munculnya emang gak lama. Kayak semacam sekelebatan. Dan memang si Sinta sampai sekarang si Sinta masih ingat sosoknya emang cantik banget. Keesokan harinya ketika di kantor, Sinta ketemu lagi sama bapak tersebut. Dan bapak tersebut ngomong hal yang sama lagi. Bahwa ada sosok yang mau nemuin si Sinta nih. Karena si Sinta sempat ditampakin tuh. Akhirnya si Sinta percaya. Oh ya udah pak, gimana caranya saya biar bisa ketemu sosok tersebut? Karena bapak ini kebetulan orang yang bisa nih. Setelah kesini, si Sinta tahu kalau bapak ini nih orangnya ngerti, bisa kayak gitu. Bapak ini ngomong, kamu harus puasa 3 hari. 2 harinya kamu puasa seperti biasa. Dan di hari ketiga, kamu puasa mati geni. Jadi puasa mati geni itu kalau kalian nggak tahu, itu puasa 24 jam, nggak boleh makan, 24 jam nggak boleh tidur. Nah, ini harus melek terus lah. Dan ketika berbuka, dia hanya boleh makan jenang merah, kayak bubur merah sama bubur putih. Dan seperti kayak mana ya? Kok bisa juga sih? Gue juga nggak habis pikir kenapa si Sinta bisa ngelakuin ini. Entah kesambet apa nih. Sinta ngelakuin ritual tersebut. Hingga dia tuh sampai di hari ketiga kan harus puasa 24 jam, nggak boleh keluar rumah juga tuh. Hingga akhirnya Sinta dia izin. Si Sinta izin di tempat kerjanya buat nggak masuk tuh. Demi lakuin ritual tersebut. Puasa tersebut. Udah puasa 2 hari, di hari ketiga udah jam 3 pagi tuh. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kosannya. Ngetok pintu setelah dibuka, ternyata itu temennya Sinta. Stop, lu batalin sekarang. Nah, temennya Sinta ini tiba-tiba ngomong kayak gitu. Sinta nggak paham maksudnya. Lu batalin puasa lu nggak? Di situ Sinta bingung, kenapa temennya ini bisa tahu kalau kalau si Sinta ini sedang puasa. Padahal Sinta tuh nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Dan temennya ini juga bukan temen yang dekat, temen yang biasa aja. Kok lu bisa tahu kalau gue di sini? Kakek lu ngabarin gue, nyuruh gue buat lu ngebatalin puasa ini. Masih ingat cerita? Si Sinta kayak orang blank ya, dan dia langsung ngebatalin tuh puasa yang dikit lagi tuh. Padahal dia tinggal makan yang bubur merah putih tuh, udah dibatalin sama temennya. Akhirnya dibatalin di situ, si Sinta langsung istighfar, dan dia melaksanakan sholat subuh. Nah setelah dia ngelaksanain sholat subuh tuh, Sinta ngerasa kayak orang linglung, kok bisa dia sepego itu, dia bisa ngelakuin hal sebodoh itu gitu.
Dan temennya ini juga bilang, kalau sosok yang mau dia temui, itu bukan sosok yang cantik itu. Sosok sebenarnya adalah sosok nenek-nenek yang membawa tongkat. Di situ si Sinta langsung ingat, di kejadian 5 tahun silam ketika dia ngelakuin ritual pesugihan tersebut. Nyaris dia tuh masuk ke lubang yang sama dan harus berhadapan dengan sosok-sosok yang dulu udah diputus tuh, ibaratnya hubungannya sama omnya si Sinta. Dan ternyata tadi kan ceritanya Sinta di Jakarta nih. Nah, kakaknya Sinta itu mendapatkan sebuah pekerjaan di daerah Cibubur. Sosok ini nggak cuma neror si Sinta. Nah, sosok ini juga mendatangi kakaknya si Sinta dan istrinya. Kakaknya Sinta ketika ditemui langsung, disuruh melanjutkan ritual tersebut, kakaknya nggak mau. Karena kakaknya sayang sama keluarganya, udah sadar tuh. Soalnya ritual ini nggak cuma menyangkut mereka berdua, cuman bisa jadi kedua orang tua mereka dan keturunan mereka. Cuman sosok ini berhasil mempengaruhi dari istrinya, kakaknya Hisinta. Istrinya terpancing dan istrinya tuh tergiur dengan harta yang ditawarkan oleh sosok ini. Hingga pada akhirnya istrinya melakukan puasa 3 hari yang hampir Sinta lakukan tadi. Setelah istri dari kakaknya Sinta ngelakuin ritual tersebut secara diam-diam, gak lama setelah itu kakaknya Sinta jatuh sakit. Cuman sakit yang diderita dari kakaknya Sinta ini gak wajar. Jadi sakitnya tuh dia nggak bisa jalan, tiba-tiba aja kayak orang lumpuh. Dan dia juga mengalami, kata dokter nih, komplikasi. Padahal sebelum ini kakaknya nggak pernah mengalami keluhan kesehatan apa-apa, sakit apa juga nggak pernah. Tiba-tiba aja kayak gitu. Hingga waktu berjalan, kesehatan dari kakaknya Sinta ini semakin memburuk. Saking buruknya, yang awalnya ini berisi menjadi kurus kerontang, kayak kulit sama tulang gitulah. Dan nggak berhenti dari situ. Kakaknya Sinta ini sampai mengalami yang namanya dia keluar. Jadi dia mengalami rasa gatal yang benar-benar gatal, yang luar biasa. Yang pada akhirnya apa nih? Dia menggaruk semua kulitnya dan berdarah dan keluar kayak semacam ya luka koreng gitulah. Dan dari luka koreng tersebut banyak mengeluarkan nanah hingga belatung. Karena mendengar kabar seperti itu, Sinta pun pulang dan menjenguk kakaknya. Nah, di situ situasi kakaknya udah nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa terbaring. Ngomong tuh udah nggak bisa. Oh, nggak bisa ngapa-apa dah, kayak orang apa ya? Kayak orang mati tapi hidup, kayak mayat hidup gitu deh. Yang dimana pada saat itu istri dari kakaknya ini sedang hamil 7 bulan. Nah, di situasi seperti itu yang kakaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakit, tetangganya banyak tuh yang ngejenguk, bahkan Pak Ustadz tuh datang. Nah, jadi posisinya dia di rumah. Jadi kakaknya gimana sih, kayak orang dikerubungi orang pada apa ya, tetangga gitu lah, pada mau ngeliatin lah, pada mau nengokin kakaknya si Sinta sama omnya ini salvo. Jadi mereka iseng aja nih, kayak iseng aja gitu matanya, dan mereka ngelihat di pintu depan rumahnya ada sosok nenek dan sosok manusia. Jadi tubuhnya manusia, kepalanya hewan. Ini sosok ini berdiri di pintu depan rumahnya si Sinta. Di situ Sinta panik ya. Sinta nanya ke omnya, om, lihat nggak om? Udah, diem aja, udah, nggak apa. Jadi dari sekian orang di situ yang notice keberadaan sosok ini cuma di Sinta sama omnya. Gak cukup sampai di situ, sosok tersebut ngomong kayak gini. Pilih yang sudah di luar atau yang masih dalam kandungan. Gak tahu kenapa saat itu Sinta tuh refleks aja. Dia ngomong yang ada di dalam. Dan gak lama setelah itu sosok tersebut pergi, dan kakaknya yang awalnya nggak bisa ngomong tiba-tiba, aku lapar, pengen makan gitu. Di situ sontak semua orang kaget. Yang awalnya nggak bisa ngomong, tiba-tiba banget kakaknya jadi bisa ngomong setelah sosok tadi itu pergi. Dan 1 hari kemudian, tiba-tiba kakaknya ini udah bisa duduk. Terus badannya yang tadinya udah keriput, menguning, yang banyak luka tuh udah mulai sembuh. Cepet banget.
Sinta juga heran, tapi ini fakta yang terjadi seperti itu. Jadi kakaknya ini semakin sehat lah dan pada akhirnya beneran sehat. Nah, 3 hari setelah kejadian tersebut, istri dari kakaknya si Sinta, dia tuh mengeluh kalau di perutnya itu udah nggak ada kayak gerakan-gerakan gitu, udah nggak, ya nggak ada, anaknya nggak ada gerak. Hingga pada akhirnya istri dari kakaknya si Sinta ini diperiksakan ke dokter dan dokter menyatakan kalau ya sudah nggak ada. Dan dokter bilang ketidakadaan ini sudah 3 hari. Yang kalau lo ingat, 3 hari adalah kejadian di mana kedua sosok tersebut menghampiri rumah kakaknya si Sinta. Wallahu a'lam bishawab, apakah kematian tersebut ada kaitannya atau tidak, atau emang udah takdir? We never know. Dan kendati demikian, kakaknya si Sinta nggak sepenuhnya sembuh. Selalu ada teror dari sosok tersebut. Dan terornya tetap sama untuk melanjutkan ritual yang dia lakuin saat itu. Jadi kakaknya Sinta nih udah mundar-mandir lah ke banyak pengobatan alternatif, kemana itu nggak ada. Hingga pada akhirnya dia menemukan pengobatan alternatif yang ada di Cirebon. Jadi kayak di rukyah gitulah. Dan pengobatan rukyah itu dilakukan secara berkala hingga saat ini. Well, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang barusan gua ceritakan adalah bahwasanya tidak ada kekayaan yang instan dan tidak ada kekayaan dari pesugihan yang gratis. Selalu ada yang dikorbankan. Bahkan ketika lu ngelakuin pesugihan, bukan cuma membahayakan diri lu, tapi pesugihan juga akan merenggut keluarga, bahkan keturunan lu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala hal-hal buruk dan syirik dan selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita yang bisa gue sampaikan. Gue Ferry Irawan dan see you in the next content.